Bapak Ibu semuanya, beliau masih sangat-sangat muda dengan penghasilan yang sangat-sangat fantastis. Bayangkan saja seorang anak muda di usia masih awal 30-an sudah memiliki penghasilan 300 juta rupiah per bulan. Tentu ini menjadi idaman semua orang ya. Banyak sekali orang di luar sana sudah umur 50-an juga belum bisa mencapai 300-an juta sebulan. Tetapi anak muda ini sudah berhasil membuktikan melalui bisnis 3i Networks. Beliau memiliki latar belakang seorang kontraktor teknik sipil dan yang pernah aktif di sebuah istilahnya money game seperti itu ya, sehingga terpuruk keadaan ekonominya. Tetapi meskipun sudah mengalami banyak kegagalan, akhirnya bisa berkenalan bisnis 3i Networks dan bergabung di bulan Mei 2014, padahal cuman mengetahui bisnis ini dari internet dan memilih upline-nya dengar-dengar asal-asalan Bapak Ibu ya. Yang penting bisa masuk bisnis ini. Dan luar biasa dengan komitmen beliau, akhirnya tahapan demi tahapan di bisnis ini mulai tercapai sampai Desember 2016 mencapai posisi Crown Agency. Dan semua trip yang berasal dari 3i Network sudah beliau dapatkan semuanya. Salah satunya adalah trip Korea gratis Juli 2018. Mari Bapak Ibu semuanya kita sambut malam hari ini dengan penuh semangat pembicara kita Crown Agency dari Bali, Bapak Arya Wirajaya. Baik, selamat malam Pak Arya. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak Arya. Wah, ini udah seperti acara di radio nih Pak Arya nih. Luar biasa. Gimana? Sehat Pak? Ya, sehat. Oke. Sehat dan tambah bersemangat ini ya, melihat ada hampir 1.000 mitra yang akan belajar pada malam hari ini. Yes, betul sekali Pak Arya. Dan sepertinya tema malam hari ini Pak Arya sangat unik, sangat ada unsur keseniannya sepertinya, bercocok tanam begitu. Ya, saya memang sengaja cari tema yang aneh-aneh gitu kan, supaya penasaran. Yeah. Tapi sebenarnya isinya agak nggak nyambung nih nanti Pak Frans. Oh gitu. Oke, baik. Pak Arya mungkin sudah pada nggak sabar juga ya, pengen belajar ya. Teman-teman semuanya pastikan siapkan catatannya ya. Bagi yang tidak lupa mungkin bawa buku. Paling tidak jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Resapi benar-benar, renungkan ya. Dan mungkin nanti Pak Arya mungkin ada memberikan pertanyaan. Bapak Ibu respon aja ya. Berikan reaksi terbaik, respon terbaik supaya ilmunya bisa terserap semua. Oke, Pak Arya Wirajaya, saya juga sudah nggak sabar. Langsung saja silakan waktunya untuk Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Frans. Ya, saya buka dengan materi ini dengan sebuah cerita Bapak Ibu ya. Di sebuah desa, itu desa yang sangat kekeringan ya, di mana desa itu sudah hampir 3 tahun tidak terjadi hujan, dan akibatnya para petani di desa itu tidak kunjung bisa panen, dan desa itu sangat-sangat kekeringan, bahkan banyak sekali terjadi korban jiwa waktu itu. Dan akhirnya desa itu sudah mulai putus asa. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kepala desa memanggil ada 3 orang dukun atau pawang hujan untuk mengadakan ritual supaya di desa itu terjadi hujan ya, supaya tidak kekeringan seperti itu. Dan akhirnya 3 dukun itu menyanggupinya. Dan ketiga dukun itu mulai mengadakan ritual untuk memanggil hujan. Dukun A, dukun B, dan dukun C mengadakan ritual yang sama. Si dukun A mulai menari, mulai mengumandangkan mantra-mantranya sama seperti dukun B dan dukun C. 3 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, bahkan 1,5 tahun kemudian tidak juga kunjung adanya hujan seperti itu. Akhirnya si dukun A menyerah, dan si dukun A juga mengatakan kayaknya desa ini memang sudah ditakdirkan akan terjadi banyak sekali kematian di desa ini. Dan si dukun A menyerah. Masih ada dukun B dan dukun C dan masih konsisten ya dalam melakukan ritual-ritualnya.
Ya, 2 tahun kemudian masih juga tidak turun hujan, teman-teman sekalian. Akhirnya si dukun B menyerah juga karena sudah kelamaan nih ritual, sudah nari, sudah mengumandangkan mantra-mantra, tapi nggak turun hujan sama sekali. Akhirnya dukun B menyerah juga dan masih tersisa si dukun C. Nah, si dukun C ini terus menari hampir sampai 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, terus menari. Dan akhirnya di tahun kelima di desa itu turun hujan dan desa itu terselamatkan. Tapi dalam proses tahun kelima itu banyak juga warga yang meninggal karena kekeringan seperti itu ya. Yang penting ada turun hujannya seperti itu. Dan akhirnya warga desa tersebut bersorak, gembira, dan nyawa mereka terselamatkan akibat si dukun C itu. Dan akhirnya seorang menanyakan kepada si dukun C, apa rahasianya sehingga bisa mengalahkan dukun A dan dukun B, sehingga bisa memanggil hujan, pada akhirnya hujan turun ke desa itu. Dan si dukun C mengatakan ritual yang dilakukan sama seperti dukun A dan dukun B. Yang dia lakukan bedanya adalah dia hanya melakukan dengan konsisten saja. Dia akan terus menari, dia akan terus menggunakan mantra-mantra sampai kapan? Sampai turunnya hujan. Kalau hujan nggak turun-turun, dia tidak akan selesai-selesai untuk menari dan melakukan ritualnya. Ya, nah Bapak Ibu teman sekalian, sama juga seperti yang saya lakukan dulu. Di mana dulu kenapa saya bisa jadi Crown Agency, karena saya melakukan hal yang sama sebenarnya dengan apa yang Anda lakukan ya. Saya memiliki daftar nama, saya mengundang, saya presentasi, saya ditolak. Hal-hal sederhana itu saja yang saya lakukan. Cuman bedanya saya lebih konsisten ya. Saya terus melakukannya. Bahkan saya perbanyak angkanya sehingga hanya dalam waktu 2 tahun 7 bulan, dan itu merupakan sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, saya bisa menjadi Crown Agency. Sebenarnya tidak ada orang yang hebat di bisnis ini, hanya bisnisnya saja yang hebat. Kita yang orang biasa-biasa pun bisa menjadi Crown Agency. Kalau saya bisa, saya yakin Anda juga tentunya pasti bisa. Nah, saya Arya Wirajaya, hari ini tema kita itu bercocok tanam ya. Nah, jadi konsep di sini adalah kita di sini membangun bisnis jaringan, tentunya tidak hanya sekedar jualan saja. Ya, Bapak Ibu pasti tentunya berproses untuk melalui 5 langkah sukses tadi ya. Daftar nama, buat janji ketemu, presentasi, dan tentunya ada satu atau 2 hal yang mungkin sangat melelahkan gitu. Nah, kira-kira apa tuh hal yang melelahkan di bisnis ini? Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa jawab, kira-kira apa sih yang melelahkan di bisnis ini? Mungkin bisa dijawab dengan cara di chat ya, di chat Zoom ini. Kira-kira apa tuh yang membuat Anda lelah di bisnis ini kira-kira? Nih saya lihat chat dulu. Oke, saat merasa menunda, tidak bertemu, oke, ditolak, melelahkan, oke. PHP, ya, oke, nggak naik peringkat, capek, oke, PHP, oh banyak yang PHP ya, diblokir, wow, nggak closing, oke banyak ya, menolak, reset omset, disikut, wah disikut nih, ada yang disikut nih, oke, membimbing tim, ditolak, oke ya. Nah baik, terima kasih atas jawabannya, dan memang kalau itu semua memang lelah, tapi yang paling melelahkan menurut saya adalah kita bekerja dengan orang yang tidak tepat, Bapak teman sekalian. Ya, kalau Anda bekerja dengan orang yang tepat itu adalah hal yang sangat efektif sekali. Tapi kalau kita bekerja dengan orang yang tidak tepat, itu adalah hal yang sangat-sangat melelahkan sekali. Di mana suatu saat nanti ketika Anda bekerja dengan orang yang sukanya mengeluh, orang yang tidak mau sistem, orang yang tidak mau teachable seperti itu, kalau Anda hanya bergantung pada orang yang tidak tepat itu sangat-sangat capek banget, Bapak teman sekalian. Ya, kalau kita hanya sekedar ditolak, hanya sekedar presentasi, keluar kota, ya itu cuman kita lelah fisik saja. Tapi kalau kita bekerja dengan orang yang tidak tepat, itu lelahnya minta ampun. Ya makanya hari ini kita akan ini ya, kita akan mencari bibit. Nah, biar ada hubungannya dengan bercocok tanam ya, kita akan mencari atau menemukan atau mencari cara bagaimana caranya menemukan bibit-bibit orang-orang yang tepat ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan bibitnya? Tentunya kita harus buat sebuah standar. Standar ciri-ciri orang yang tepat itu seperti apa gitu ya. Yang pertama kalau menurut saya orang yang tepat itu tentunya pasti ngasilin omset ya. Orang yang tepat ya, mereka bisa closing atau mereka bisa membuat pertumbuhan mitra baru, itu adalah ciri-ciri orang yang tepat yang pertama. Saya tulis ya. Nah, ciri orang yang tepat yang pertama yaitu menghasilkan omset. Kelihatan ya? Oke. Omset.
Nah, jadi ini bukan hal yang utama ya, ini bukan hal yang utama, tapi ini adalah salah satu dari 3 hal itu yang membuat ini menjadi ciri-ciri orang yang tepat, oke. Nah, omset ini terjadi kalau mitra-mitra kita itu atau kita sendiri melakukan dengan koridor atau cara-cara yang benar. Tentunya pasti akan terjadi omset gitu ya. Dengan mindset kita melakukan atau kita bermain yang namanya angka rata-rata seperti itu. Oke. Yang kedua, ciri-ciri yang tepat yaitu melakukan yang kedua ini melakukan 5 kebiasaan. Melakukan 5 kebiasaan sukses ya. Selain ada 5 langkah, kita punya 5 kebiasaan sukses. Ya, kebiasaan ya. Mereka-mereka yang orang yang tepat ini, mereka yang melakukan 5 kebiasaan. Yang pertama ya kebiasaan presentasi tentunya ya. Ya, yang kedua kebiasaannya apa? Selain presentasi, oke ya. Kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan menambah daftar nama. Ya. Yang pertama kebiasaan presentasi, yang kedua kebiasaan menambah daftar nama, yang ketiga kebiasaan adalah kebiasaan hadir ke pertemuan, ya. Entah itu pertemuan offline atau pertemuan online. Berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah kebiasaan kebiasaan yang keempat adalah kebiasaan konsultasi. Ya, melakukan kebiasaan ini. Yang pertama ada presentasi, yang kedua selalu menambah daftar nama, yang ketiga hadir ke pertemuan, yang keempat adalah kebiasaan konsultasi. Yang kelima, kebiasaan baca buku positif. Ya, inilah kebiasaan-kebiasaan atau 5 kebiasaan yang harus dimiliki orang-orang yang tepat di jaringan kita. Oke. Nah, kebiasaan ini sangat penting sekali Bapak teman sekalian ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar motivasi itu fungsinya yaitu untuk meledak-ledakan, yaitu untuk memulai saja, itu motivasi. Tapi untuk melanjutkan untuk melanjutkan sebuah proses itu kita butuh yang namanya sebuah kebiasaan. Nah, kadang-kadang banyak orang-orang yang kita bisa banyak belajar ya. Kekuatan kebiasaan itu luar biasa ya. Di mana kita lihat banyak artis-artis yang artis karbitan seperti itu ya. Mereka dari hanya dengan dari channel YouTube segala macam mereka bisa sangat-sangat terkenal, tapi kita bisa lihat beberapa tahun kemudian nggak ada namanya lagi gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka sudah diberikan kesempatan untuk naik daun seperti itu, tapi mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh artis-artis yang melegenda seperti itu. Jadi kebiasaan itu sangat penting sekali. Ya, sama seperti atlet, seperti ya. Atlet di awal mereka berproses untuk menjadi seorang juara, mereka pasti berproses melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan dasar. Ya, mereka latihan setiap hari, ya, mereka belajar seperti itu dan akhirnya suatu ketika mereka menjadi juara atau bintang lapangan. Dan tidak semua bintang lapangan pun bisa bertahan menjadi bintang lapangan. Suatu saat nanti nama mereka pasti akan hilang. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka sudah menjadi bintang lapangan, mereka tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan dasar mereka. Akhirnya nama mereka hilang seperti itu. Ya, itulah kekuatan kebiasaan yang perlu kita pupuk terus ya. Yang namanya kebiasaan berarti kan kalau kita nggak melakukan ya itu kita sudah merasa nggak enak sebetulnya. Contoh kayak sikat gigi deh ya. Bapak Ibu bangun pagi pasti kebiasaan sikat gigi. Ya, sebenarnya kalau mau lebih efektif, kalau mau lebih cepat, sebenarnya ketika kita bangun pagi nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, langsung berangkat kerja. Itu efektif banget gitu ya. Cuman karena kita sudah memiliki sebuah kebiasaan sikat gigi dan mandi seperti itu, ketika Anda berangkat kerja tanpa melakukan kebiasaan itu, Anda pasti akan merasa sangat berbeda sekali ya. Anda akan merasa sangat ya ada yang kurang dalam di pagi itu seperti itu. Ya, itulah wujud kebiasaan. Nah, kalau seandainya dalam satu hari Anda tidak prospek gitu ya. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa biasa-biasa saja atau Anda merasa tenang-tenang saja? Itu berarti belum ada terinstal sebuah kebiasaan sukses di dalam diri Anda ya. Tapi kalau Anda hari ini nggak ada prospek dan Anda merasa bersalah sekali dengan impian Anda merasa gelisah seperti itu, berarti
Anda sudah memiliki kebiasaan itu. Caranya untuk mengobati Anda harus take action seperti itu. Oke. Nah, itu kebiasaan yang perlu dimiliki ya. Ada 5 yaitu presentasi, menambah daftar nama, terus kebiasaan kepertemuan entah offline ataupun online. Yang keempat, konsultasi dengan tim leader Anda. Yang kelima, kebiasaan membaca buku seperti itu, baca buku positif. Oke. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu oke ya, orang yang tepat itu memiliki sikap ya, memiliki sikap-sikap yang benar yang dibutuhkan untuk membangun bisnis ini. Oke, sikap-sikap yang benar itu apa? Ya, sikap-sikap yang selalu berpikir positif ya, nggak gampang ngeluh seperti itu ya. Akan sangat capek atau lelah sekali kalau Anda bekerja dengan orang yang kerjanya ngeluh saja. Ya, Anda sudah kasih solusi A dan dia tangkis dengan keluhannya. Selalu berpikir pada masalah dan masalah. Dan ujung-ujungnya Anda yang akan ketarik ke sana, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita perlu temukan atau kita pun harus menjadi orang yang tepat dengan 3 ciri ini, yaitu menghasilkan omset. Yang kedua yaitu memiliki 5 kebiasaan sukses. Yang ketiga yaitu memiliki sebuah sikap positif yang dibutuhkan untuk sukses di bisnis ini seperti itu. Ya. Nah, sekarang sikap-sikap itu ya, sikap-sikap positif itu apa sih yang kita perlu miliki oleh orang-orang yang tepat ini? Sikap positif yang pertama yaitu action oriented. Ini ya, kita bahas ini ya. Kita masih bahas di nomor 3, sikap-sikap positif. Action oriented. Ya, action oriented berarti ketika Anda instruksikan atau Anda ingin follow up ya, Anda duplikasikan satu hal kepada downline Anda, downline Anda katakan 1, dia akan lakukan 2 atau 3 seperti itu. Ya, action oriented, berfokus pada action. Itu ciri orang atau orang yang tepat ya, sikap-sikap orang yang tepat yang pertama. Yang kedua, ya cirinya yaitu mandiri ya, orang yang mandiri. Ini ciri sikap orang yang tepat, mandiri. Jadi tidak akan terus-terusan tergantung pada upline atau tergantung pada downline seperti itu. Ya, sikap yang mandiri, terus mau belajar ya, teachable yang ketiga. Oke. Sikap teachable. Sikap teachable ini berarti mau mendengarkan upline, mau nurut sama sistem, mau nurut sama leader gitu ya, percaya sama leadernya. Apapun yang dikatakan, apapun yang diinstruksikan oleh leadernya, tentunya leader yang tepat, downline ini mau gitu. Itu teachable. Berikutnya komunikatif ya. Ya, sikap komunikatif ini tentunya pasti akan harus dimiliki oleh orang-orang yang tepat itu. Karena apa? Kalau seandainya Anda atau ada downline yang sudah mulai tidak komunikasi lagi dengan leader-leadernya, itu sudah pertanda si downline itu sudah mau muntaber seperti itu ya. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting sekali. Jadi kita kalau ingin menemukan orang yang tepat, si leader atau downline itu harus komunikatif seperti itu. Nah, berikutnya yang kelima, sikap orang yang tepat itu adalah memiliki visi yang besar. Oke. Memiliki visi yang besar ini artinya dia tidak hanya berpikir untuk kesuksesannya dia sendiri gitu ya. Dan dia berpikir selain kesuksesannya sendiri dia harus menyukseskan downline-downline-nya. Itu visi yang lebih besar lagi. Ketika kita menemukan orang dengan sikap seperti ini, itu berarti sudah merupakan ciri-ciri orang dengan sikap yang tepat. Yaitu adalah 3 ya, 3 ciri tadi. Yang pertama menghasilkan omset, yang kedua memiliki 5 kebiasaan, yang ketiga memiliki sikap yang tepat seperti yang ini ya. Sikap yang tepat itu ada action, mandiri, teachable, komunikatif, dan memiliki visi yang besar tentunya. Nah, sekarang gimana caranya menemukan orang-orang yang tepat ini? Ya, cara menemukan orang yang tepat ini gimana sih gitu ya? Apakah saya harus cari di daftar nama orang-orang menengah ke atas, atau saya harus cari di daftar nama orang-orang yang lagi bangkrut, atau orang-orang yang lagi kesusahan seperti itu gitu ya? Nah, tentunya caranya yaitu kita yang pertama di sini kita harus
menggunakan game of number ya. Kita cari, kita bermain angka. Nah, sekarang tadi kan kita udah belajar nih, bagaimana ciri-ciri orang yang tepat itu. Sekarang kita mau cari nih, gimana caranya nyari orang-orang yang tepat itu. Yang pertama yaitu game of number. Game of number yaitu bermain angka ya, tentunya seperti mungkin kemarin saya sempat dengar materi dari Bapak Bagus Redi ya, yaitu permain angka atau main angka rata-rata. Ya tentunya di sini ya kita memang bermain angka rata-rata. Ya kita harus cari tanpa pilih-pilih dulu game of number ya, karena sama seperti melempar dadu ya. Kalau kita ingin ketemu angka 6, kita mau lempar 1 kali belum tentu kita ketemu angka 6. Kalau kita lemparnya 20 kali, itu sudah pasti akan ada angka 6 yang kita temukan. Sama juga seperti di bisnis ini ya. Mungkin Anda sekarang sudah ditolak 16 kali, tapi belum tentu orang yang ke-17 menolak Anda. Belum tentu orang yang ke-18 menolak Anda. Siapa tahu orang yang ke-20 adalah orang yang tepat yang Anda temukan nantinya seperti itu. Oke, jadi menemukan orang yang tepat yaitu game of number, perbanyak angka rata-rata Anda. Nah, berikutnya yang kedua, bagaimana cara menemukan orang yang tepat? Jadi orang yang tepat. Ya, menjadi orang yang tepat. Ya, kita sendiri yang dulu harus menjadi orang yang tepat. Oke, kalau kita tidak menjadi orang yang tepat, kita tidak akan bisa menarik orang yang tepat seperti itu. Ya, tadi Anda sudah tahu ya bagaimana ciri-ciri orang yang tepat dan kita tinggal lakukan saja seperti ciri-ciri itu sehingga kita bisa menjadi orang yang tepat. Ya, ada peribahasa mengatakan bebek ya bergaulnya sama bebek. Ya, bebek tidak akan bisa mengikuti yang namanya burung elang. Sama juga burung elang juga tidak akan bisa mengikuti komunitas si bebek itu gitu. Ya, jadi ketika Anda sudah menjadi burung elang, Anda juga akan menarik burung elang yang lain. Jadi itu rahasianya ya. Jadi kita juga harus menjadi orang yang tepat. Nah, berikutnya yang ketiga, caranya yaitu setelah kita bermain game of number dan kita menjadi orang yang tepat, tentunya kita akan menarik orang-orang yang tepat itu. Di sini kita juga harus menemukan bibit-bibit orang yang tepat. Bibit ya. Nah, temukan bibit orang yang tepat gitu. Jadi karena gini, di bisnis ini kita tidak bisa langsung menemukan orang yang tepat itu ya. Kita tidak bisa ketika buat daftar nama, setelah buat daftar nama mengundang, setelah mengundang kita presentasi, setelah presentasi kita ketemu orang yang tepat langsung, setelah ketemu orang yang tepat langsung kita tidak perlu follow up dan dia langsung jadi kron. Nah, itu hanya ada di alam mimpi baru teman sekalian ya. Itu nggak akan mungkin bisa. Nah, ketika kita menemukan sebelum kita menemukan orang yang tepat ini, kita pasti akan menemukan bibit-bibitnya dulu. Ya, bibit ini sama seperti kita bercocok tanam gitu ya. Nah, tidak semua tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh, berhasil tumbuh gitu. Kenapa? Karena tidak semua bibitnya bagus. Ya, tidak semua bibitnya bagus di saat yang tepat. Kalau di bisnis ini sebenarnya semua orang tepat. Cuman ada yang saat ini mereka menjadi bibit yang bagus, ada yang mereka bukan saat yang ini ya, bukan ini saatnya mereka tepat. Mungkin setahun lagi, 22 tahun lagi mereka jadi bibit yang bagus seperti itu ya. Nah, masalah timing saja sebenarnya. Nah, jadi kita harus temukan sama si petani ya, dia harus temukan bibit-bibit yang tepat dulu, bibit yang bagus atau bibit unggul dulu, baru si petani ini mulai menanam si bibit unggul ini sehingga akan lebih efektif dalam bercocok tanam seperti itu ya. Nah, nah bibit ini ya, kita temukan bibit ini, dan setelah Bapak Ibu menemukan bibit-bibit ini, ya terus diapain gitu ya. Nah, kita belajar dari para petani itu. Nah, ketika ketemu bibit, berarti dia kan pasti akan ditaruh di sebuah lingkungan. Dia akan dipicu dulu supaya bibit ini bisa tumbuh gitu ya. Nah, ketika bibit ini bisa tumbuh, bibit ini ditaruh di sebuah lingkungan atau tempat yang mungkin bisa mendukung pertumbuhan si bibit ini, dan setelah itu baru diberikan pupuk sehingga bibit ini bisa berhasil menjadi tanaman seperti itu. Nah, sama juga di bisnis ini, ketika Anda bermain angka rata-rata dan Anda juga sudah menjadi orang yang tepat, di situ Anda mungkin akan ketemu bibit-bibit unggul ini. Nah, bibit unggul inilah yang akan Anda proses. Oke. Nah, kalau Anda tidak proses bibit unggul ini pasti akan mati juga. Ya, sama juga mungkin Anda pernah temukan ya, ketika menemukan ada si A, mitra baru Anda, dan mitra baru Anda ini sangat berpotensi sekali, tapi Anda lupa follow up.
Sehingga yang mitra baru yang berpotensi ini menjadi tidak berpotensi lagi gitu. Karena kita tidak tidak proses bibit unggul ini seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memproses bibit unggul ini? Oke. Seperti tadi yang dilakukan petani, yang pertama kita harus cari pemicu dulu. Ya, kita picu dulu nih. Bagaimana caranya? Yang A, kita picu. Ya, kita cari pemicunya dulu. Nah, pemicunya kalau di bisnis ini apa sih pemicunya? Ya, tentunya pasti ada pertemuan. Ya, jadi ketika ketemu orang yang bibit-bibit unggul ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian arahkan ke pertemuan, ya. Arahkan ke seminar offline atau seminar online tentunya sehingga si bibit ini nanti akan orang-orang bibit orang yang tepat ini nanti akan ketemu yang namanya magic moment-nya, ya. Ketemu kliknya karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana mitra-mitra kita itu ketemu kliknya. Nah, kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus picu si bibit ini dengan cara pertemuan, offline ataupun online. Ya. Nah, selain pertemuan, kita picu dulu dengan yang pertama pertemuan. Pertemuan, silakan catat aja. Saya agak malas nulis ya. Yang kedua, kita picu dengan yang namanya audio atau video, ya audio atau video positif yang mungkin dibuat oleh leader Anda dan itu mungkin akan bisa membantu untuk memicu atau menghasilkan memunculkan magic moment dari mitra-mitra baru Anda, gitu ya. Nah, berikutnya baca buku positif tentunya ya. Yang ketiga, baca buku positif. Buku positif ini sangat penting sekali ya. Itu perlu kita duplikasikan kepada tim kita. Namun yang paling memiliki energi yang paling besar sekali yaitu pertemuan. Ya, banyak orang mengatakan bisnis ini nafasnya itu dari pertemuan ke pertemuan. Ya, kita tidak bisa besarkan bisnis ini tanpa ada yang namanya pertemuan karena yang bisa mempengaruhi manusia yaitu orang-orang di dalam jaringan kita yaitu lingkungan. Ya, kita harus buat sebuah lingkungan yang tepat yaitu pertemuan itu ya sebagai pemicu di awal gitu. Nah, ketika mereka sudah terpicu ya, baru kita buat yang namanya yang B ini ya. Yang B ini adalah yang kedua yaitu lingkungan, bisa dicatat. Nah, kertasnya udah habis nih. Ya, lingkungan ya. Setelah pemicu yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan ini contohnya kita harus buat ini ya. Kita harus buat sebuah aura ya, sebuah euforia positif di dalam tim kita, sebuah kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di dalam tim kita. Contohnya kita menghargai mereka ya, menghargai setiap kesalahan mereka. Yang penting mereka mau belajar atau berproses gitu ya. Jangan dihakimi tim kita gitu. Buat mereka merasa aman ketika berproses di bisnis ini. Ya, kadang-kadang kita kalau misalnya orang-orang yang koleris seperti itu ya, ketika menemukan ada downline yang melakukan kesalahan gitu, sudah dimarahin gitu ya. Jadi mereka nggak merasa aman berproses seperti itu. Jadi kita buat lingkungan yang betul-betul aman bagi downline kita dalam berproses. Dan setelah itu kita juga harus menjadi role model di bisnis ini, ya. Menjadi role model. Kita yang harus mencontohkan dulu kepada tim kita. Karena di bisnis ini kebanyakan orang itu pasti akan menduplikasi Bapak teman sekalian. Oke, mereka menduplikasi, mereka mencontek, itu yang akan mereka lakukan. Dan duplikasi itu kalau kita melakukan hal yang positif, duplikasi positif itu biasanya akan dilakukan hanya 50%. Jadi kita melakukan hal yang positif pun hanya 50% dilakukan oleh downline kita. Kalau duplikasi negatif itu 200% loh, hati-hati ya. Jadi kita harus menjadi orang yang tepat dulu ya. Kita yang harus menjadi role model dulu, ciptakan lingkungan yang nyaman, yang aman bagi mereka berproses dalam bisnis 3 Talk ini seperti itu. Oke. Nah, selain lingkungan ya yang ketiga yaitu sumber daya. Sumber daya ini berarti pupuknya ya. Yang C. Yang pertama yaitu pemicunya, yang kedua yang B itu adalah lingkungannya, yang ketiga itu sumber dayanya yaitu kembali ke kitanya sendiri ya sebagai leadernya, itu sebagai pupuknya. Apakah kita bisa terus bisa membantu mereka gitu ya? Apakah kita sudah bisa menjadi seorang leader yang benar? Ya, kalau misalnya kita belum bisa menjadi leader yang benar, ya tentunya istilahnya sumber dayanya pun pasti tidak akan bagus seperti itu ya. Jadi dari kita sendiri tentunya harus menjadi leader yang benar, akan kita menarik bibit-bibit ini menjadi leader yang benar juga seperti itu. Oke. Nah, itu saja Bapak Ibu teman sekalian. Jadi
konsepnya adalah kita harus menemukan bibit dulu, bibit orang yang tepat ini dulu. Setelah kita temukan bibit orang yang tepat ini, dan kita harus picu dulu bibit ini supaya menemukan magic momennya. Ketika mereka menemukan magic momennya, di situ baru kita buat sebuah lingkungan, masukkan mereka ke dalam sebuah lingkungan, dan kita berikan pupuk dengan cara kita sendiri yang harus menjadi sumber daya yang akan menjadi contoh atau role model bagi bibit-bibit kita itu. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja dengan orang yang tepat, ini akan sangat-sangat efektif sekali, Bapak teman sekalian. Ya, kalau kita bekerja dengan orang yang nggak tepat itu capek banget ya, lelah sekali. Jadi Anda harus tentukan pilihan Anda. Dan kita juga sebagai downline ya, Bapak teman sekalian, ketika leader-leader Anda intens komunikasi dengan Anda, itu berarti leader Anda sedang fokus untuk membantu tim Anda, dan Anda harus manfaatkan seperti itu. Jangan sampai ketika leader Anda sudah intens komunikasi dengan Anda dan Anda tidak kunjung membalas komunikasinya, ya, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas seperti itu, nanti leader Anda akan berpindah fokus loh, ya. Dan leader Anda ini kan punya banyak tim seperti itu ya. Ketika dia sudah pindah fokus, leader Anda juga sudah tidak akan lagi fokus ke Anda gitu, karena Anda dianggap bukan bibit orang yang tepat. Jadi caranya yaitu Andalah dulu yang harus menjadi orang yang tepat itu. Oke. Karena kita di sini membangun aset, dan seperti yang sudah sering dijelaskan dalam training, kita hanya mencetak 21 the big 21 ya. The big 21 yaitu 777 bronze di masing-masing jalur, Anda sudah bisa bangun aset di sini mencapai posisi crown agency. Dan tentunya untuk mencapai the big 21 itu Anda harus temukan bibit di awal. Dan cara-caranya tadi sudah saya jelaskan secara singkat, dan nanti Anda bisa konsultasikan kepada tim leader Anda masing-masing bagaimana caranya untuk menumbuhkan bibit-bibit unggul ini. Ya, mungkin leader Anda nanti akan punya cara-cara tambahan lagi supaya lebih efektif lagi seperti itu. Nah, mungkin itu singkat dulu Pak Frans. Kita nanti lanjut tanya jawab ya. Oke, baik. Terima kasih atas sesi materinya Pak Arya Wirajaya, dan bagi teman-teman yang tadi sudah menyimak dan mungkin sudah mulai mencatat ya, menjadi orang yang tepat dan bekerja sama dengan orang yang tepat mungkin menjadi kalimat kunci tema atau topik kita pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin boleh dituliskan di chat room ya. Tuliskan nama dan kota tinggalnya dan apa pertanyaannya yang berhubungan dengan tema malam hari ini, Bapak Ibu, mengenai berbisnis itu seperti bercocok tanam ya. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Arya Wirajaya. Silakan ya, Bapak Ibu semuanya. Pertemuan online ini sebuah media yang sangat nyaman sekali. Kalau Bapak Ibu ingin bertemu dengan Pak Arya, harus ke Bali. Tiket pesawatnya, betul nggak? Ya kan? Ya. Jadi kalau ada kesempatan bertanya, ya sekarang waktunya. Seperti itu. Oke, ini udah mulai banyak nih ya. Saya coba cari dulu. Oke, ada pertanyaan menarik dari Dwi Herdiandari, Pak Arya, ya. Tetapi kotanya tidak disebutkan, yaitu bagaimana kiat-kiatnya jika kita sudah melakukan semua hal yang dijelaskan, tetapi masih sulit mendapatkan bibit yang baik tersebut, Pak Arya. Oke. Ya, kalau sudah melakukan semua hal gitu ya, tapi masih sulit mendapatkan bibit, berarti di sini ada masalah di angka ya, numbernya. Jadi mungkin angkanya kurang banyak, Bapak. Ya, angkanya kurang banyak karena kalau kita perbanyak angka rata, sama seperti saya. Pak Arya, sorry Pak Arya, yes. Pak Arya pakai yang mana ininya? Videonya. Oke, untuk video saya spotlight dulu ya. Mikrofonnya pakai. Tes mic, oke. Mau pakai yang itu ya? Ya, oke, ini video saya. Oke. Oh ya, oke. Ya, tadi ya. Ya. Kalau seandainya kita udah lakukan tadi, ternyata bibitnya nggak ketemu-ketemu gitu ya, berarti angkanya kurang banyak gitu aja. Kenapa? Karena saya dulu waktu awal menjalankan bisnis ini, saya sudah tentukan garis finish saya harus selesaikan berapa penolakan. Karena waktu itu saya berpatokan pada Colonel Sanders ya, dari yang punya KFC waktu itu ya. Karena Colonel Sanders katanya menurut buku menjalankan 1000 penolakan ya, 1000 kali gagal atau 1008 kali gagal waktu itu
bisa dilihat di buku-buku atau di seminar-seminar katanya seperti itu, dan itu yang saya jadikan ini angka rata-rata. Ya, karena apa? Kita kan di sini lempar dadu ya. Kita lempar dadu, semakin banyak kita lempar dadu, semakin banyak gagal, peluang untuk berhasil juga akan semakin besar seperti itu. Nah, di sana saya di awal menulis ada 1.000 penolakan yang harus saya selesaikan. Jadi saya tentukan garis finish saya yaitu di penolakan ke 1.000, baru saya bisa jadi crown agency waktu itu. Dan saya waktu itu berencana selesaikan dalam waktu 5 tahun. Berarti kan 1.000 penolakan dibagi 5, artinya setahun saya harus selesaikan 200 penolakan. Ya, bayangkan ya, saya harus ditolak 200 kali. Nah, sekarang standar ditolak itu seperti apa? Ditolak itu artinya saya presentasi dan saya sudah buka flip chart yang standar 3i dari slide awal sampai slide akhir dan saya ditolak. Itu namanya satu penolakan. Kalau saya hanya ditelepon dan ditolak itu bukan penolakan namanya ya. Nah, itu saya hitung. Berarti 1 tahun saya harus selesaikan 200 penolakan. Saya kejar 200 penolakan itu. Waktu itu saya tidak berpikir saya sudah sampai mana, saya nggak berpikir, yang penting saya harus habiskan jatah gagal saya. Ya, karena ini hanya permainan game of number saja. Nanti di sela-sela 200 penolakan itu, saya yakin pasti akan ketemu bibit-bibitnya. Seperti itu ya. Akhirnya dalam 1 tahun saya selesaikan 200 penolakan, dan saya sudah di posisi bros agensi. Dalam 1 tahun, 200 penolakan bros agensi loh. Yaitu kayaknya sudah ini ya, kayaknya kelamaan itu ya 200 penolakan bros agensi. Tapi di tahun kedua saya kan punya jatah 200 penolakan lagi harus saya selesaikan ya. Jadi tahun kedua saya selesaikan 200 penolakan, saya sudah posisi titanium agensi. Bayangkan ya, dari bronze tahun pertama 200 penolakan berikutnya saya titanium agensi. Nah, 200 penolakan ini bukan hanya 200 penolakan dari data nama saya sendiri, tapi ketika saya bantu downline, saya gali kedalaman, itu juga termasuk hitungan penolakan juga. Ya, 200 penolakan tahun kedua saya titanium, penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Dan di tahun ketiga saya juga punya PR 200 penolakan. Namun saya hanya selesaikan 80 penolakan saja di tahun ketiga. Dalam waktu 7 bulan waktu itu. Dan saya sudah di posisi crown agency dalam waktu 2 tahun 7 bulan. Total penolakan saya 470 penolakan. Dan itu saya hitung semua, Bapak teman sekalian. Ya, kenapa? Karena saya harus tahu di mana letak garis finish saya. Ya, sama seperti kita berlari maraton ya. Kita lari maraton, kalau kita nggak tahu di mana finishnya, atau juri mengatakan, Bapak Ibu semua lari saja maraton. Garis finishnya di mana Pak? Garis finishnya nggak tahu di mana, pokoknya lari aja. Ya, itu saya yakin pasti Bapak Ibu pasti akan gampang sekali lelah. Karena nggak tahu di mana letak garis finishnya. Tapi kalau di sini kita lari maraton dan kita tahu di mana letak garis finishnya, atau misalnya sejauh 5 km, 10 km garis finishnya, kita tahu, oh sisanya lagi sekian kilometer. Kita bisa mengatur tempo, kita bisa mengatur fisik, dan kita bisa mengatur jarak seperti itu. Akhirnya kita bisa sampai. Ya, itu fungsinya kenapa saya waktu itu dulu menentukan berapa penolakan yang harus saya selesaikan. Oke, 1.000 penolakan. Nah, itu yang membuat kita selalu bermain game of number. Ya, main angka rata-rata. Saya yakin kalau kita bermain angka rata-rata semakin banyak, akan ketemu kok bibit-bibit itu. Ya, bibit-bibit unggul ini pasti akan ketemu. Nah, ketika ketemu, jangan lupa proses bibit unggul ini. Jangan dibiarkan, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Pran. Oke, baik. Pak Arya Wirajaya suka membahas mengenai penolakan 1.000 penolakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Arya, penolakan ini apakah artinya Pak Arya hanya bicara tentang prospekan pribadi, atau Pak Arya ketika membantu kedalaman, menggali daftar nama di bawah, seperti apa? Apakah memang semuanya dihitung atau memang prospek pribadi saja? Oke, tentunya kalau prospek pribadi 200 penolakan kayaknya nggak bisa ya. Dan itu saya 200 penolakan itu saya hitung, saya bantu downline ya, saya gali kedalaman. Itu yang membuat saya akan lebih semangat lagi untuk bantu gali kedalaman karena saya punya PR 200 penolakan itu. Ketika ada downline yang minta bantuan presentasi, saya pasti akan bantu gitu. Karena saya punya PR gitu ya. Nah, itu yang membuat, nah menariknya kalau ini terduplikasi semua ke jaringan kita, mereka semua mengejar 200 penolakan, wow, ini luar biasa. Ya, mereka akan action oriented. Dan itu hasil pasti nggak akan mengkhianati usahanya, seperti itu. Baik, ternyata kuncinya kita tetap harus bantu kedalaman ya. Ya. Penolakannya dihitung semua dari kedalaman. Oke. Dan ini ada pertanyaan menarik, ada 2 pertanyaan yang sepertinya perlu dibacakan. Yang pertama dari Nana Suryana, Lebak, Banten. Pak, bagaimana caranya menumbuhkan bibit yang sudah mati? Waduh, bibitnya udah mati mau dibangkitin lagi nih, Pak. Oke. Gimana? Tinggalkan aja atau gimana? Ya. Nah, yang pertama,
Kalau kita bergantung, tentunya kalau ini terjadi sudah pasti kita nggak ada pilihan ya, kita nggak ada pilihan dalam artian kita hanya tergantung pada satu 2 downline dan kita tidak mau melakukan kebiasaan menambah daftar nama tentunya, dan itu yang membuat kita pilihannya cuman satu 2 itu, dan kita hanya bergantung pada si downline itu dan kita selalu mendoakan bibit itu supaya hidup lagi gitu. Itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah pekerjaan yang paling melelahkan ya. Sangat capek banget loh kalau kita hanya bergantung pada satu 2 downline itu gitu ya. Dan bahkan kalau kita terus-terusan seperti itu, lama-lama kita yang akan ditarik ya, kita yang akan dijadikan bibit yang mati juga seperti itu ya. Bayangkan ketika Anda mengajak si downline Anda yang sudah bibit mati ini, Anda sudah kasih solusi A, solusi B dan mereka beralasan terus seperti itu ya. Ayo datang ke pertemuan. Aduh capek pertemuan. Saya kan sudah sering datang pertemuan tapi nggak ada perkembangan. Ya seperti itu terus. Input-input negatif terus yang diberikan kepada kita. Ya tentunya kalau kita nggak kuat mental kita sendiri yang akan ikut ketarik gitu. Burung elangnya akan berubah jadi bebek gitu. Karena kita sudah jadi burung elang tapi kita nekat, kita ingin mengubah bebek jadi burung elang gitu. Karena di sini gini, kita tidak bisa mengubah orang ya, kita nggak bisa dengan sengaja mengubah orang itu menjadi orang yang tepat gitu, nggak bisa. Harus dari merekanya sendiri mau menjadi orang yang tepat gitu ya. Kalau di bisnis ini kita bisa menjadikan orang ya, kita bisa dengan sengaja menjadikan orang yang tepat tanpa harus dia mau menjadi orang yang tepat ya. Sudah dari dulu saya jadikan crown kakak saya, ibu saya, bapak saya gitu, tapi mereka nggak mau gitu ya. Nah jadi kita bekerja pada orang yang mau saja. Ketika mereka belum mau, jadi kita jadikan pemain cadangan. Sama seperti kita memain sepak bola ya. Permainan sepak bola pasti ada pemain inti, ada pemain cadangan. Nah, pemain inti ini tentunya mereka-mereka yang mau, bibit-bibit yang sedang kita tumbuh kembangkan seperti itu ya, dan mereka mau gitu. Nah, gimana kalau mereka-mereka yang kayaknya berpotensi, tapi mereka belum mau saat ini. Nah, mereka belum mau ya kita taruh di bangku cadangan. Nah, mungkin kita selalu berikan informasi-informasi yang penting, yang positif tentang 3 Networks, atau kita selalu undang mereka secara konsisten ke pertemuan, ya seperti itu ya. Lalu undang ke pertemuan online ataupun offline, atau selalu ya sesekali kita telepon, ya tapi nggak fokus ke sana. Fokus kita adalah ke orang-orang yang mau itu. Pak, kalau orang yang mau itu nggak ada semua dan saya cuma punya 2 ini gimana gitu ya. Ya cari lagi teman sekalian. Ya, cari lagi. Kita bermain angka di sini. Pasti dapat kok. Sekarang jumlah mitra 3N itu kan baru kurang lebih 1,5 juta lah ya. 1,5 juta atau 2 juta lah. 1,5 lah ya. Penduduk Indonesia 200 jutaan lebih jiwa penduduk Indonesia. Anda hanya perlu mencari 3 orang yang tepat saja dari 250 juta lebih penduduk Indonesia. Masa nggak ketemu sih gitu ya. Saya yakin pasti ketemu. Yang penting kita terus konsisten. Cari di antara 250 juta penduduk Indonesia itu. Pasti ketemu kok 3 orang yang seperti 11 atau 12 crown ini gitu. Pasti ketemu ya. Nah, seperti itu Pak Frans. Baik, Pak Arya, kalau kita bicara kita harus menjadi orang yang tepat dulu, baru bisa mengenali, baru bisa bekerja sama dengan orang yang tepat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, bisa nggak sih kita belum menjadi orang yang tepat, tetapi menemukan orang yang tepat, Pak? Oke. Biasanya tidak bisa ya. Jadi kalau kita belum jadi orang yang tepat, ya kita belum jadi orang yang tepat dan misalnya kita beruntung nih ketemu orang yang tepat nih, ketemu bibit yang bagus, tapi pada saat ketemu bibit yang bagus ini kita belum jadi orang yang tepat dan kita tidak memanfaatkan leader-leader yang tepat itu juga untuk bisa bantu kita untuk menumbuhkan bibit yang bagus ini. Yang terjadi adalah bibit yang bagus ini akan mati juga gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin menarik orang yang tepat, kita harus jadi orang yang tepat dulu. Seperti itu. Oke, berarti sebuah hal yang sangat mutlak ya teman-teman ya. Ya. Kita nggak boleh istilahnya pengen enaknya aja gitu ya. Yes. Ketemu 3 orang yang tepat tanpa menjadi orang yang tepat gitu ya. Ya, betul. Oke. Ya, walaupun di awal terasa omsetnya meledak gitu ya. Ketemu 3 orang tepat, omsetnya meledak di awal, tapi seiring berjalannya waktu pasti akan ketahuan gitu ya. Pasti akan ketahuan dengan ciri-ciri mungkin jaringannya rontok atau turun peringkat seperti itu.
Di situ pasti akan ketahuan di mana letak grade atau level leadership mereka. Kenapa? Karena di sini kan level leadership tidak tergantung pada peringkat sebenarnya, ya. Peringkat tinggi belum tentu leadershipnya bagus gitu. Ya mungkin karena beruntung di awal gitu ya. Yang membuat leadership kita bagus, yang membuktikan leadership bagus lah, apakah bisnisnya sudah cukup konsisten, omsetnya konsisten, timnya sudah cukup konsisten juga, ya. Apakah dia sudah memiliki leadership sehingga bisa mengarahkan timnya dengan baik. Nah itu yang perlu kita ini ya konsenkan seperti itu. Oke, Pak Arya, seringnya ketika orang membangun bisnis ini, tadi kita bicara tentang daftar nama juga, Pak Arya ya. Ya. Masalah yang timbul atau penyakit yang timbul seringkali kehabisan daftar nama. Nah, ini belum ketemu nih orang yang tepat dan kehabisan daftar nama. Apakah artinya menambah daftar nama tadi itu adalah menggali daftar nama dari kedalaman lalu kita olah, atau hanya mencoba untuk menemukan daftar nama untuk pribadi, atau seperti apa, Pak Arya? Oke. Nah, di awal yang lebih efektif memang kalau daftar nama kan dibagi 3 ya. Ada hot market, ada warm market, ada cold market. Kalau hot market itu kan daftar nama keluarga. Ya, jadi keluarga itu ada yang percaya sama kita, ada yang nggak percaya sama kita. Kalau warm market itu daftar nama orang yang believe, like, dan trust dengan kita. Kalau hot market itu daftar nama orang yang nggak kenal sama kita. Nah, di awal kita harus habiskan warm market kita dulu, ya. Dan kalau kita mau efektif menjalankan bisnis ini, kita harus bermainnya di warm market, get warm market. Tapi di sini kita harus gerak cepat gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita baru join, kita habiskan warm market kita, mungkin kita punya warm market cuma 20 sampai 60 warm market itu dari survei. Nah, dari 20 sampai 60 warm market kita prospek, mereka kan believe, like, dan trust dengan kita gitu ya. Percaya dengan kita, bahkan hanya dengan tinggal telepon saja mereka bisa bergabung gitu ya. Dan untuk tindak lanjutnya mereka juga harus perlu diedukasi gitu ya. Nah, kita kejar double elite gitu di awal dengan warm market, dan setelah itu kita turun ke kedalaman. Ya, jangan dulu sentuh hot market gitu ya, atau cold market. Jangan dulu sentuh itu. Karena apa? Kita kalau mau kenalan dengan orang baru itu betul-betul makan waktu yang panjang sekali kalau mau prospecting. Tapi kalau seandainya sudah mentok banget gitu ya, kita sudah warm market, kita sudah habis, dan dari warm market yang kita rekrut juga nggak ada yang bisa digali gitu ya. Nah, baru kita ke tahap kita menuju ke cold market. Cold market jadi kita prospecting ya, kita ikut komunitas apa gitu ya. Jadi kita nambah daftar nama baru lah ya. Dan sekarang apalagi sekarang di sosial media kan, di Facebook kita nambah teman tinggal add friend aja gitu ya. Tinggal di ini saja, tinggal diajak komunikasi, dan kita tentunya di sana pasti akan bermain angka rata-rata juga. Misalnya dari 100 atau dari 100 nama yang kita chat di Facebook, ya tentunya tidak semua pasti akan merespon. Dari 100 paling tidak 1 atau 2 seperti itu. Ya, itu resiko kalau kita bermain cold market ya. Kalau kita bermain di warm market, kita harus cepat. Kita rekrut dulu warm market kita, setelah itu kita gali kedalamannya. Misalnya ketemu si A, si B, dan si C yang mau bekerja sama dengan kita gali juga warm market si A, si B, dan si C. Ya, mereka pasti akan punya daftar nama orang yang percaya sama A, B, dan C, mungkin nggak kenal sama kita gitu. Tapi melalui A, B, dan C kita bisa rekrut si warm marketnya. Dan terus menerus seperti itu, gali, gali, dan gali. Apalagi marketing plan kita kan sangat mendukung sekali. Ini marketing plan yang mendukung menggali kedalaman gitu ya. Di mana bonus yang paling besar adalah bonus level dan bonus posisi. Dan bonus level dan posisi ini bisa diraih dengan cara omset grup, omset tim sampai kedalaman tak terbatas pun kita bisa. Nah, inilah sebenarnya nyambung banget sama cara kita bagaimana cara menggali kedalaman. Ini yang membuat kenapa saya bisa jadi crown. Kenapa? Karena kalau di sini kita ditarget untuk setiap bulan jualan, setiap bulan rekrut pribadi, ya saya udah pasti nggak jadi crown. Kenapa? Kelemahan saya udah nggak bisa jualan gitu ya. Dulu di bulan pertama saja saya nggak ada rekrut sama sekali. Bulan kedua saya hanya rekrut 7 orang, itu pun karena saya ngotot gitu ya. Dan dulu saya sempat di bisnis asuransi lain, dan saya dipecat, saya dideterminate. Kenapa? Nggak bisa jualan. Nah, ketika saya melihat konsep marketing plan 3 Talk ini, di situ saya berpikir, ini bagus banget nih, cocok banget bagi orang yang sedikit punya teman, bagi orang yang rekrutannya tidak terlalu banyak gitu. Yang penting orang itu bisa menggali kedalaman, ya. Bagaimana caranya bisa menggali kedalaman dolen-dolennya. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Oke, mungkin itu Pak Frans.
Oke, baik. Pertanyaan tadi datang dari Pak Dendi di Bekasi ya. Dan ini ada pertanyaan yang menggelitik juga nih, mungkin masih banyak yang bertanya seperti ini, tetapi boleh dibantu Pak Arya ya. Ya. Pak Mustaqim, Pak Mustaqim Subuh dari Medan. Pertanyaan saya, Pak Arya, apa kiat-kiat khusus agar kami tidak ditolak Canas? Wah ini, Oh, supaya kiat tidak khusus ya. ditolak Pak. Tipsnya Pak. Oke, kiat khusus. Biar nggak ditolak, kita main keroyokan. Ya, jadi main keroyokan nih. Jadi kalau misalnya kita presentasi one on one, ya seperti kalau one on one kan itu powernya kecil. Kenapa? Karena informasi yang paling lemah adalah informasi dari pihak kedua. Apalagi yang kita berikan informasi adalah teman dekat kita sendiri atau sahabat kita, dan itu mereka pasti ada banyak dari mereka yang nggak percaya sama kita gitu ya. Walaupun kita udah berapi-api jelasin gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu berarti entah itu leader kita, upline kita, entah upline kita datang sama kita membantu nanti closing seperti itu ya. Jadi jangan pernah tinggalkan pihak ketiga ini. Karena pihak ketiga ini sangat kuat sekali untuk membantu kita closing. Ya, itu yang pertama ya, pihak ketiga. Nah, seperti yang diajarkan oleh Bapak Kwancan juga ya, 3 on 1 gitu ya. Jadi satu orang dikeroyok oleh 3 orang. Nah, itu juga sebuah konsep supaya kita bisa persentase closingnya pasti tinggi gitu. Oke. Nah, trik khusus yang pertama itu ya, jadi kita main keroyokan. Jangan pernah kita jadi Superman ya, bergerak sendiri. Pak, kalau seandainya leader saya di luar kota dan saya kembangkan bisnis saya di daerah saya sendiri, gimana caranya? Bapak Ibu kan bisa 3 on 1 ya. Anda juga bisa dibantu oleh leader Anda melalui 3-way call. Jadi Anda bisa minta bantuan lewat telepon, Anda kenalkan lewat telepon leader Anda ke prospek baru Anda seperti itu. Ya, sekarang zaman teknologi bisa. Awalnya misalnya Anda prospek dulu presentasi offline, setelah itu tanya jawab terjadi, dan setelah tanya jawab terjadi Anda telepon leader Anda, 3-way call, setelah itu di loudspeaker dan biarkan leader Anda yang akan bantu closing seperti itu. Ya, dan di sana tentunya akan lebih efektif ya. Itu strategi khusus yang pertama. Yang kedua, tidak akan ada yang mengalahkan angka. Oke. Mungkin Bapak Ibu teman-teman heran melihat ada mitra-mitra yang lain mereka bisa closing 5, closing 10, mereka pamer-pamer bukti closing segala macam seperti itu ya. Mungkin ada kepanasan, mungkin atau ada di antara Anda yang mungkin terintimidasi gitu ya. Atau mungkin yang bisa sampai-sampai left group gitu karena nggak tahan melihat kok di sini grup ini panas semua gitu. Nah, saya yakin kenapa mereka bisa closing seperti itu, gampang banget closing karena mereka ditolaknya lebih banyak gitu. Ya, cuman mereka nggak mau posting di grup yang ditolak-ditolak gitu. Ngapain posting grup yang ditolak? Yang mereka posting adalah yang closing-closing. Saya yakin hari ini misalnya ada yang closing 5 ID sekaligus. Saya yakin mereka dia sudah presentasi 15 sampai 20 kali dan ditolak. Sehingga hari ini mereka bisa closing 5 ID. Seperti itu. Intinya tidak ada yang bisa mengalahkan angka. Oke. Nah, trik khusus yang ketiga ya. Ini cara yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Cara supaya pasti closing adalah bayarin mereka pasti closing. Tapi itu nggak boleh dilakukan ya. Oke, itu saja Pak Frans. Oke, Pak Arya. Eh, Pak Arya aja ngumpulin 1.000 penolakan ya. Kalau tidak mau ditolak, minta bantuan upline, berarti upline-nya yang ditolak sebenarnya. Iya, betul. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan menarik lagi dari Junaidi Surabaya. Pak Arya, saya mau tanya apa trik Jitu untuk menaklukkan mental yang kecil karena terus terang saya pribadi orangnya agak pemalu dan sering punya rasa sungkan terhadap orang lain, apalagi orang baru. Terima kasih. Jadi mau menjadi orang yang tepat, kadang tantangannya dari diri sendiri nih. Bukannya tidak mau, tapi tembok besarnya sulit dihadapi. Bagaimana Pak Arya? Oke, tantangan dari diri sendiri ya. Sama juga saya sebenarnya dulu sebelum join di bisnis jaringan ya, saya orangnya introvert juga. Jadi kalau di rumah itu saya biasanya lebih lebih suka tuh di kamar gitu ya, walaupun ada tamu ke rumah gitu, saya lebih suka menyendiri. Nah itu saya dulu introvert banget. Bahkan kalau misalnya saya ngomong, ngelihat mata orang pun saya agak-agak takut kalau dulu gitu ya. Nah, karena sejak saya bergabung di bisnis yang berbau jaringan atau networking ini, jadi saya banyak belajar, betul-betul mengubah kehidupan saya. Ini betul-betul sebuah sekolah kehidupan gitu ya. Dari yang saya pemalu, jadi ya agak pede lah seperti itu ya. Sekarang pemalu juga ya pemalu juga gitu. Kalau nggak pakai baju saya malu tentunya. Nah, jadi ini
Eee, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita pertama harus menemukan dulu apa yang menjadi alasan terkuat kita, ya, apa yang menjadi alasan terkuat kita untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Nah, kalau kita tidak menemukan alasan terkuat kita atau impian terbesar kita untuk bisa sukses di bisnis ini, rasa malu itu akan menjadi sebuah akan menjadi fokus kita nanti gitu. Kenapa? Goals kita harus diperjelas dulu ya, goals kita. Kalau goals kita udah jelas, hambatan-hambatan yang ada di depan kita ini akan menjadi sangat samar gitu ya, dan kita bisa lewati gitu ya. Sebenarnya pada intinya semua orang pasti memiliki yang namanya mental block ya. Jadi memiliki rasa malu, memiliki rasa takut, memiliki rasa nggak percaya diri atau rendah diri, seperti itu semua orang tentunya pasti memiliki. Cuman kadarnya beda-beda gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengecilkan kadar itu? Caranya ya kita harus temukan burning desire kita, alasan terkuat kita yang ada dalam diri kita. Ya, itu yang paling penting dulu. Kalau itu ketemu, Bapak Ibu, motivasi-motivasi dari luaran sana itu hanya motivasi eksternal saja, yaitu bersifat nggak permanen. Yang internal ini yang permanen ya. Kalau ini udah ketemu, ya di situ Bapak Ibu akan selalu berproses dengan api Anda yang ada dalam diri Anda, burning desire itu, yang akan membuat tantangan-tantangan yang ada di depan Anda, walaupun rasa malu, rasa takut, trauma itu akan lewat seketika gitu. Anda bisa hadapi. Jadi caranya yaitu temukan dulu alasan terkuatnya, ya, minta bantuan upline-nya nanti buat dream book Anda, ya, impian-impian besar Anda apa, dan Anda harus menikah dulu dengan Tri Enetok ini gitu. Ya, kadang-kadang banyak orang yang hanya pacaran gitu ya. Kalau bagus-bagusnya saja baru pro sama Tri Eye. Tapi kalau sudah bonus turun ya sudah nggak bagus-bagus, mulai ditinggalin ya itu baru pacaran. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin sukses di Tri Enetok ini, saya sarankan ketika Anda bergabung di bisnis ini, Anda harus menikah dulu sama Tri Enetok. Ya, menikah dalam artian Anda siap dengan sukanya, Anda siap dengan dukanya juga gitu. Nah, caranya yaitu Anda harus perkuat impian Anda. Anda harus berani menaruh impian besar Anda di bisnis Tri Enetok ini. Ya, contoh-contohnya sudah ada. Banyak bukti-bukti yang sudah menghasilkan penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta rupiah per bulan. Ya, apakah cukup dengan penghasilan 200 juta untuk mewujudkan impian besar Anda? Kalau seandainya itu cukup, nah, Anda bisa taruh impian besar Anda di bisnis ini dan Anda bisa menikah dengan Tri Enetok. Dan di sanalah Anda rasa malu, nggak enak, segala macam ya, rendah diri itu akan hilang seketika. Oke, mungkin itu Pak Pran. Semoga bisa membantu. Baik. Ada satu lagi Pak Arya, seringkali kita ketika menjalankan bisnis ya, terutama 3 Network, banyak yang ketika melihat sudah BOP, ada penghasilan, bisa dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, seringkali itu menjadi sebuah doktrin, wah pengen seperti crown yang sudah ada bisa 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ketika mereka berupaya keras, mereka belum mencapai itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seringkali mereka akhirnya balik kanan dan apa istilahnya ya, kecewa seperti itu, berlarut-larut dan tidak meneruskan perjuangannya. Tadi kita di dalam salah satu poin ada bicara tentang sikap. Bagaimana sikap yang tepat ketika target yang diusahakan terjadi dengan sangat singkat, katakanlah crown agency tadi tidak tercapai, Pak Arya? Oke, ya. Nah, tentunya kebanyakan orang ketika masuk ke sebuah pertemuan atau seminar itu kan euforianya, aura positifnya sangat luar biasa ya. Bahkan mereka terhipnotis gitu ya, terhipnotis dan mereka impiannya terbangun atau visinya dan mereka mendapatkan sebuah pengharapan baru gitu ya. Dan akhirnya mereka bergabung. Nah, pada saat mereka bergabung di pertemuan adalah tugas kita untuk langsung mengedukasi mereka. Ya, edukasi yang benar tentang bagaimana product knowledge, bagaimana marketing plan, bagaimana langkah-langkahnya, dan kita harus mindsetkan mereka juga ya, dimana kita tidak mengiming-imingi mereka bahwa ayo di 3i ini hanya diam-diam ongkang-ongkang kaki bisa jadi crown agency 3-5 tahun sudah pasti crown agency tapi nggak perlu berproses. Nah itu mungkin sangat gampang banget kita untuk mengclosing, tapi kalau dengan cara seperti itu pasti akan banyak orang kena penyakit 4K ya. Kalau kita mengclosing dengan cara seperti itu yang mengiming-imingi 4K. K yang pertama itu kagum ya, ketika melihat leadernya penghasilan puluhan juta, ratusan juta naik ke atas panggung, kagum banget. Wah, gila nih.
saya bisa nih, kalau dia bisa 2 tahun, saya juga bisa nih 1 tahun. Wah, kagum banget nih, langsung bergabung. Oke, kayak yang pertama. Kayak yang kedua, yaitu ketika masuk atau menjalankan bisnis ini atau berproses di bisnis ini, dia akan kaget. Oh, ternyata nggak seindah, ternyata prosesnya nggak seindah apa yang saya bayangkan, gitu ya, ditolak lah, dihina orang, terus di PHP-in, gitu ya, jaringan rontok, akhirnya kaget gitu, loh kok seperti ini ya gitu. Nah setelah itu, setelah kaget apa? Karena tidak terfollow up dengan baik, tidak diberikan edukasi, pemahaman atau di mindsetkan dengan baik si downline yang semangat ini, akhirnya dia kecewa, ya. Kayak yang ketiga, kecewa. Setelah kecewa apa? Keluar. Oke, itu 4K gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman follow up mereka lagi, follow up terus berikan informasi, akan ada K yang kelima, yaitu apa? Kembali lagi untuk ke 3i Network seperti itu. Nah, jadi bagaimana ini ya? Jadi kita memang betul-betul duplikasi itu berbanding lurus dengan edukasi. Karena ini kita bukan bisnis produk, sangat berbeda dengan bisnis jasa ya. Kita kan bergerak di bidang jasa keuangan gitu ya. Nah, dimana kalau bisnis produk, kan ada produk yang membantu kita, produk yang berbicara. Kalau misalnya si Pak Budi ini makan produk yang dia beli dan dia sembuh, itu produk udah berbicara, produk sudah memfollow up dia, dan akhirnya dia lebih yakin lagi seperti itu. Tapi kalau di sini, ini kan kita jual polis, ya, jual janji seperti itu, yang di backup oleh perusahaan yang kuat, dan sudah terbukti ada penghargaan-penghargaannya, itu yang menimbulkan rasa trust kepada prospek, sehingga prospek itu bergabung ya, karena kekuatan perusahaan kita yang luar biasa seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak diimbangi dengan yang namanya edukasi ya, edukasi yang intens seperti itu, lama kelamaan dia pasti akan ini ya, gampang down, gampang 4 kata tadi, kecewa seperti itu. Makanya sangat-sangat disarankan ketika kita ketemu downline, ketemu mitra, kita harus paksa mereka untuk datang ke pertemuan. Ya, entah itu pertemuan offline atau pertemuan online, supaya edukasinya jalan. Nah, ketika edukasinya jalan, edukasi berbanding lurus dengan duplikasi, duplikasi juga akan berjalan cepat. Semakin cepat edukasi, duplikasi juga akan semakin cepat seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Frans. Oke, baik Pak Arya, sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan yang kita bacakan dan sangat menarik sekali. Apakah kita bisa, mungkin Pak Arya ada closing statement, ada tambahan slide yang mungkin mau disampaikan? Closing statement apa ya? Ya intinya ini ya, kalau untuk motivasi sih kayaknya teman-teman kembali ke impian masing-masing ya, kembali ke dream book Anda masing-masing ya, karena kalau kata-kata motivasi itu hanya bersifat sementara saja. Tapi kalau saya ingin teman-teman, ayo coba kita merenungkan sama-sama. Kalau teman-teman ingin serius untuk bisa sukses di bisnis 3i Network ini, faktor-faktornya sudah sangat tepat sekali. Ada dari faktor perusahaan, ada dari faktor marketing plan, dari segi produk, itu sudah terbukti. Ya, sudah mendukung Anda untuk Anda bisa memiliki aset dengan penghasilan pasif, sehingga Anda bisa financial freedom dari bisnis ini. Sekarang tinggal Anda sendiri. Kira-kira Anda mau nggak menikah dengan 3i Network ini gitu ya? Suka duka jalanin bareng-bareng gitu. Jangan maunya suka-suka saja gitu ya. Yang duka-dukanya ditinggalin gitu ya. Itu nggak nikah, baru pacaran namanya. Nah, jadi Anda mau nggak nikah sama 3i Network ini? Anda mau nggak menggantungkan impian besar Anda di bisnis 3i Network ini? Anda matchkan gitu ya. Anda install impian besar Anda di bisnis 3i Network ini. Dan itulah yang akan menjadi api pembakar Anda di setiap langkah Anda, api pembakar di setiap Anda berproses, entah nanti akan ketemu tantangan yang besar, ya, tantangan yang sulit sekalipun, tapi kalau Anda sudah memiliki impian besar yang akan menjadi pembakar di dalam diri Anda, itu tidak akan ada apa-apanya tantangan-tantangan itu, Bapak teman sekalian, ya. Yang namanya jatuh itu hal yang wajar. Jatuh, bangkit lagi. Kalau kita jatuh lagi, bangkit lagi, itu saja. Karena orang yang sukses kan memiliki prinsip mereka bangkit lebih banyak daripada jatuhnya seperti itu. Kalau kita jatuh 100 kali ya kita bangkit 101 kali. Kalau kita jatuh 200 kali ya kita bangkit 201 kali. Ya, konsepnya seperti itu buat teman sekalian ya. Sangat-sangat simpel sekali. Intinya temukan impian Anda. Temukan hal yang paling-paling Anda inginkan, hasrat terkuat Anda sehingga Anda harus sukses di bisnis ini. Apapun tantangannya. Kalau Anda sudah ketemu itu, saya yakin sekali kok apapun tantangannya nanti, apapun cobaannya,
Anda pasti bisa melewati step by step-nya. Sama seperti yang saya lakukan dulu, ya. Modal saya bukan uang, karena saya dulu bergabung pada saat saya berutang 1 miliar. Modal saya bukan teman, karena saya dulu mantan gagal di bisnis money game, ya. Terakhir saya sebelum ketemu 3 Network ini. Saya mantan gagal bisnis money game dan mengajak teman-teman saya juga gagal. Terus logikanya kan pasti ketika saya jalankan bisnis 3A ini, teman-teman saya pasti nggak ada yang percaya sama sekali. Dan itu saya nggak punya modal loh, teman-teman. Daftar nama itu sudah warm market pun saya nggak ada gitu. Nah, saya cuma punya modal yang ketiga ini, yaitu impian yang kuat. Cuman itu saja. Ketika saya memiliki impian yang kuat, hasrat yang kuat, saya harus lunasi hutang-hutang saya harus merubah kehidupan saya, dan saya menikah dengan 3A Network ini. Dan di sanalah saya akan menemukan bibit-bibit orang-orang yang tepat itu, karena saya menjadikan diri saya orang yang tepat dulu. Saya ketemu orang yang tepat dan akhirnya bisnis saya berkembang pesat. Kalau saya bisa, Bapak Ibu, saya yakin Anda semua pasti bisa tentunya. Baik, saya Arya Wirajaya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Pasti keren.